Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Putri, mahasiswa Universitas Tingkat Perbangsa Karawang, Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Akuntansi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Bambang Sutejo SH MSI, dan tentunya untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila sudah melekat dalam diri masyarakat dan dijadikan norma dalam bertindak atau bersikap. Menurut Bakri tahun 1994, Pancasila dapat diartikan sebagai pandangan hidup atau falsafah hidup ketika nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan telah diakui kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia, sehingga dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menguatkan tekad untuk mengamalkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai ideologi negara dapat digunakan untuk menghadapi tantangan dari berbagai ideologi negara dalam kebudayaan global. Pancasila sebagai ideologi negara juga dapat digunakan untuk menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum, seperti terorisme dan narkoba. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa takut dan cemas dalam lingkungan masyarakat. Pancasila sebagai suatu dasar negara merupakan dasar atau landasan fundamental yang digunakan dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara, mengatur bagaimana suatu sistem dijalankan, visi atau arah yang berbangsa dan bernegara, sehingga dapat mewujudkan cita-cita bangsa dengan tetap mempertahankan jati diri bangsa. Oleh karena itu, berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila sangatlah diperlukan demi terwujudnya cita-cita bangsa. Perkembangan zaman yang semakin maju menjadi tantangan bagi para masyarakat untuk tetap mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila agar tidak menjadi kacang yang lupa kulitnya dan tetap mempertahankan jati diri bangsa. Lantas, bagaimana tanggapan para masyarakat mengenai peristiwa ini? Bagaimana cara mereka mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita dengarkan tanggapan dari beberapa narasumber. Nah, saat ini sudah hadir narasumber kita. Mari kita persilakan untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sakila. Saya seorang karyawan di perusahaan swasta wilayah Karawang. Perkenalkan, nama saya Widya Rahma. Saya dari Setia Perdana Mandiri Purwakarta. Belum masuk ke pertanyaan lebih lanjut, lebih dalam gitu ya Mbak. Menurut Mbak, makna Pancasila itu seperti apa sih? Terus eksistensinya Pancasila di dalam dunia kerja ataupun dunia kuliah menurut Mbak itu seperti apa? Makna Pancasila menurut saya itu sebuah pandangan hidup berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila ini menjadi sebuah fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan negara dan juga fondasi bagi kehidupan masyarakat di suatu negara, yaitu Indonesia. Dan mengenai eksistensinya, kalau menurut saya Pancasila ini tentu sangat penting ya untuk diterapkan nilai-nilainya di dalam kehidupan. Di mana nilai-nilai Pancasila ini kan mengandung nilai-nilai positif dan nilai-nilai luhur yang sangat penting untuk diterapkan di kehidupan. Contohnya saya sebagai mahasiswa sangat perlu gitu untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan. Kalau nilai-nilai Pancasila yang
selalu diaktualisasikan sama Mbak itu apa? Kalau sebagai seorang mahasiswa, saya di sini biasanya menerapkan hal-hal kecil yang seperti toleran kepada teman-teman yang mempunyai perbedaan baik agama ataupun yang lainnya, dan menaati peraturan yang ada di kampus seperti itu. Baik, menurut saya Pancasila itu pedoman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kembali lagi nih, tujuan agar mempertahankan jati diri bangsa. Dan dalam dunia pekerjaan sendiri, nilai-nilai Pancasila sering kita terapkan nih. Yaitu saya ambil satu poin ya pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Salah satu nilai implementasi yang diterapkan dalam dunia pekerjaan yaitu yang pertama, membangun semangat dalam bekerja sama dengan rekan kerja untuk mencapai target. Yang kedua, tidak membeda-bedakan rekan kerja asalnya dari mana, sukunya dari mana, dan agamanya dari mana. Menurut saya sih seperti itu. Oke, terus tema wawancara hari ini kan itu Pancasila, aktualisasi Pancasila ya, di mana aktualisasi sendiri menurut Rismawati berarti suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka aktualisasi Pancasila dapat berarti realisasi nilai-nilai Pancasila dalam bentuk norma-norma di kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, nilai-nilai Pancasila apa sih yang selalu diaktualisasikan oleh Mbak gitu? Lalu bagaimana cara Mbak dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ini di kehidupan sehari-hari yang bahkan mungkin menjadi gaya hidup dari Mbak sendiri? Baik, yang pertama saya cuma ngambil 2 poin ya, sila pertama sama kedua. Untuk nilai sila pertama, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pastinya saya menerapkannya dengan cara menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama dan Tuhan saya. Karena saya Islam, jadi saya menjalankan sholat 5 waktu, terus zakat, kayak seperti itu. Kemudian yang kedua, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan sehari-hari, saya mempraktekannya dengan cara tidak bersikap semena-mena kepada orang lain, sigap membantu orang yang sedang kesulitan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oke, keren banget ya nih udah mulai mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasilanya di kehidupan sehari-hari. Nah, nilai-nilai tersebut kan berarti sudah mulai menjadi gaya hidup nih ya di kehidupan Mbak Sakila sendiri gitu. Terus menurut Mbak Sakila, gaya hidup masyarakat zaman sekarang nih, khususnya generasi muda Indonesia itu udah sesuai belum sih sama nilai-nilai Pancasila? Baik, menurut saya ya, gaya hidup masyarakat zaman sekarang, khususnya anak muda, semakin jauh dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau ngomongin kebenarannya ya, menurut saya belum. Alasannya, yang pertama, anak muda zaman sekarang itu gaya hidupnya hedonisme. Jadi terlalu gaya kebarat-baratan juga. Nah, tapi itu kan salah satu yang membuat nilai Pancasila masih belum ya sesuai dengan gaya hidup anak muda zaman sekarang. Tetapi tidak semuanya generasi muda seperti itu. Sudah banyak kok anak zaman sekarang yang ikut sama kegiatan masyarakat, kayak misalkan Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid, seperti itu. Jadi ini tuh tergantung sama perspektif masyarakat juga, mau menilainya negatif atau positif. Kalau menurut saya seperti itu. Narasumber lain gitu ya berpendapat kalau misalkan gaya hidup masyarakat khususnya generasi muda gitu masih kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebagai mahasiswa nih, ada nggak sih kegiatan Mbak yang kiranya tuh bisa meningkatkan kita atau membantu kita dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila? Kalau dari aktivitas itu kan biasanya kayak seperti tadi menaati peraturan kampus, terus juga toleran terhadap perbedaan. Kalau misal kegiatan, mungkin bisa dibuat kegiatan-kegiatan seperti kegiatan penyelenggaraan hari raya, hari besar atau hari bersejarah Indonesia seperti hari lahir Pancasila, supaya
masyarakat atau generasi muda itu tidak lupa gitu terhadap sejarah dan perjuangan para pahlawan. Tapi yang perlu diperhatikan gitu ya, kan nggak semua aktivitas atau kegiatan dari kelompok-kelompok yang tadi Mbak sebutkan itu kan nggak semuanya tuh membantu kita dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila gitu. Kadang ada yang bukannya membantu kita mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, tapi malah menyesatkan kita dari nilai-nilai tersebut gitu. Nah, tanggapan Mbak gitu ya tentang kelompok tersebut, terus menurut Mbak gimana sih caranya supaya kita tuh nggak terjerumus gitu ke dalam kelompok yang sesat tersebut? Tanggapannya pasti sangat kecewa ya, sangat prihatin gitu terhadap seperti itu. Tapi untuk caranya sendiri, mungkin kalau misalnya kita mau masuk suatu kegiatan atau komunitas, kita harus tahu dulu maksud dari komunitas tersebut, visi, misi, dan tujuan pembentukannya. Jadi jangan asal ikut-ikutan aja gitu masuk. Gitu. Terus kan seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, bahwa perkembangan zaman sekarang ini tuh sangat pesat, ditambah sekarang ada pandemi COVID yang membuat semuanya menjadi serba digital, di mana budaya asing bisa masuk dengan mudahnya ke masyarakat Indonesia. Yang kalau menurut saya sendiri itu bisa menjadi ancaman tergerusnya nilai-nilai Pancasila. Nah, menurut Mbak sendiri gitu, bagaimana caranya agar masyarakat, khususnya generasi muda, tetap bisa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di zaman yang serba digital ini, sehingga bisa mewujudkan cita-cita bangsa dengan mempertahankan jati diri bangsa? Saya ambil yang sederhananya aja ya. Saya punya 2 poin. Yang pertama, kita itu harus bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai kita itu termakan oleh berita hoax yang belum terbukti gitu kebenarannya. Yang kedua, yaitu selektif. Jangan terlalu mudah mengikuti tren yang belum tentu memberikan dampak positif kepada kita. Kayak sekarang kan zamannya ya, ada aplikasi TikTok, Twitter, Instagram, terus orang-orang, anak-anak muda pada ikutan tren. Tapi kan kita belum tahu tuh, itu tuh dampak positifnya bagi kita tuh apa, kayak gitu. Mungkin kita perlu meningkatkan kesadaran kita sendiri sebelum orang-orang lain gitu. Jadi dari diri sendiri. Terus mungkin kan kalau anak muda sekarang lebih suka yang praktis gitu, yang kalau masalah Pancasila itu kan kadang bersifatnya teoritis. Sedangkan anak muda sekarang lebih sering yang simpel gitu. Jadi mungkin kalau penerapan Pancasilanya atau pelaksanaan Pancasila itu bisa diterapkan dengan bahasa atau sebuah dengan media yang seperti media sosial kalau dari para pemerintah gitu. Jadi mereka bisa memahami gitu Pancasila dengan lebih mudah gitu. Pancasila merupakan pandangan berbangsa dan bernegara, juga fondasi hidup bagi masyarakat Indonesia yang nilainya sangat penting untuk terus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik bagi seorang karyawan maupun mahasiswa, nilai Pancasila dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia menjadi nilai yang paling sering diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, mereka bersikap toleransi terhadap segala perbedaan dan saling tolong-menolong dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bersama dengan temannya atau rekan kerjanya. Di zaman yang serba digital ini, memudahkan paham radikalisme ataupun budaya asing masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Maka dari itu, kita harus selektif dalam menerima informasi dan memilih organisasi agar tidak terjerumus dalam paham radikalisme atau termakan berita hoax. Selain itu, peran pemerintah dalam mengkampanyekan aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat khususnya generasi muda juga sangat penting. Di era digital ini, pemerintah dapat menggunakan video animasi tentang aktualisasi nilai-nilai Pancasila agar tidak terlalu terkesan teoritis. Namun, yang paling penting dari itu semua adalah kesadaran dari dalam diri kita sendiri untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila agar jati diri bangsa tertanam dalam diri kita, terbebas dari paham radikalisme, dan tentunya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sekian
yang video ini saya buat. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.